Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Amalia Mutiah NIM D932190096, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan mereview tentang mata kuliah auditing pendidikan. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jangan sampai lupa. Audit ialah suatu proses sistematik dengan tujuan mengevaluasi bukti mengenai tindakan dan kejadian ekonomi yang bertujuan untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penugasan dan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya, hasil dari penugasan tersebut dikomunikasikan kepada pihak pengguna yang berkepentingan. Audit bertujuan guna meningkatkan penilaian pada lembaga pendidikan dalam rangka mengupayakan untuk memajukan mutu lembaga pendidikan sesuai dengan standar penilaian institusi, biasanya pada lembaga manajemen mutu. Dalam sebuah auditing pendidikan, ada beberapa kegiatan yang menjadi sasaran tujuan diadakannya auditing pendidikan. Salah satunya digunakan untuk penjaminan mutu dalam suatu lembaga pendidikan. Dalam penjaminan mutu tersebut, pastinya dilakukan sebuah evaluasi. Dalam evaluasi tersebut, harusnya sudah ditetapkan standar-standar tertentu yang dijadikan landasan dalam menilai atau mengevaluasi suatu lembaga pendidikan tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suatu penjaminan mutu dilakukan dengan beberapa tahap evaluasi atau auditing. Audit digunakan pada saat melaksanakan proses evaluasi dalam melakukan penjaminan mutu. Audit digunakan dalam membandingkan fakta pada lapangan dengan standar yang telah ditetapkan. Karena salah satu cara untuk melakukan penjaminan mutu ialah dengan menetapkan serangkaian standar dan harus dipastikan bahwa standar yang telah ditetapkan tersebut sudah sesuai dengan proses pelaksanaan nantinya. Untuk itu, evaluasi audit sangat diperlukan dalam pelaksanaan standar tersebut. Jadi, penjaminan mutu dapat terlaksana dengan baik melalui evaluasi. Jenis auditing dibagi menjadi dua. Yang pertama, audit internal. Audit internal adalah fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas dalam suatu organisasi atau pendidikan untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi pada lembaga pendidikan. Audit internal membantu dalam suatu organisasi lembaga untuk mencapai sasarannya melalui evaluasi yang sistematis dan terencana, sehingga meningkatkan efektivitas risiko manajemen, pengendalian, dan proses tata kelola. Yang kedua, audit eksternal. Audit eksternal merupakan audit yang dilakukan oleh pihak-pihak luar di luar lembaga tersebut. Audit eksternal berupaya melakukan penjaminan mutu secara terstandar berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang umumnya dimiliki oleh asosiasi atau lembaga mutu. Dalam dunia pendidikan, audit internal eksternal atau SPME dilakukan melalui proses akreditasi, baik yang diselenggarakan oleh negara yang berupa lembaga BAN PT maupun LAM PT bagi perguruan tinggi dan oleh BAN S atau M bagi sekolah atau madrasah. Persamaan antara audit internal dan eksternal adalah sama-sama membandingkan antara fakta yang dijumpai di pihak audit dengan kriterianya. Kedua, berpedoman pada standar audit. Yang ketiga, taat pada kode etik profesi audit. Yang keempat, independen terhadap kegiatan yang ada di audit. Sedangkan perbedaan antara audit internal dan audit eksternal adalah: satu, pendekatan yang berbeda. Kedua, struktur organisasi lembaga audit. Ketiga, persyaratan menjadi auditor.
Demikian sedikit penjelasan saya mengenai auditing pendidikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian dapat menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. See you.